Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 4 pada tugas aktivitas 4.13 pada halaman 209 di buku biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, klik kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas aktivitas 4.13 ini. Yang mana kita diminta untuk mengamati bagian proses rekayasa genetika yang ada pada gambar ini untuk nanti kita jadikan rujukan dalam menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada poin 2 ini, Gen. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai terlebih dahulu pada soal poin A berikut ini, Gen. Proses apakah yang terjadi pada tahap pertama rekayasa genetika dan teknologi apa yang digunakan pada tahap ini? Bagian pada tahap pertama rekayasa genetika, isolasi atau pemurnian DNA dilakukan dengan menghancurkan sel dan memisahkan DNA dari bahan sel lainnya, seperti protein, lipid, dan RNA. Nah, proses ini bertujuan untuk memperoleh DNA target yang akan digunakan dalam rekayasa genetika berupa penyisipan gen ke dalam plasmid menggunakan enzim restriksi dan ligase. Nah, teknologi yang digunakan pada tahap isolasi DNA ini disebut sebagai teknologi DNA rekombinan. Teknologi ini mencakup berbagai teknik, yaitu mengisolasi, memotong, menyisipkan, dan menggandakan DNA guna menghasilkan organisme dengan sifat tertentu yang diinginkan. Kemudian kita masuk ke soal kedua berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan plasmid dan apa fungsinya? Kemudian plasmid adalah DNA sirkular kecil yang terdapat di dalam sel bakteri dan dapat bereplikasi secara mandiri, terpisah dari kromosom utama bakteri. Nah, fungsi plasmid dalam rekayasa genetika diantaranya pertama, sebagai vektor transfer gen, yaitu membawa gen yang diinginkan ke dalam sel target. Kedua, replikasi mandiri, yaitu memungkinkan perbanyakan gen yang telah dimodifikasi. Ketiga, untuk ekspresi gen baru, yang mana ini menghasilkan protein tertentu yang bermanfaat, seperti insulin atau enzim industri. Dan kita masuk ke soal ketiga berikut ini. Apa peran plasmid dalam pemasangan dan penyisipan gen ke sel inang? Simak pembahasannya, Gen. Plasmid berperan sebagai vektor dalam rekayasa genetika yang membawa gen dari sel donor ke sel inang. Proses ini melibatkan beberapa langkah seperti pemotongan plasmid menggunakan enzim restriksi untuk menciptakan celah yang sesuai dengan gen yang akan disisipkan. Kemudian penyisipan gen donor ke dalam plasmid dengan bantuan enzim ligase yang menyambungkan DNA donor dan DNA plasmid sehingga membentuk DNA rekombinan. Kemudian transformasi sel inang, yaitu memasukkan plasmid rekombinan ke dalam sel bakteri atau organisme target, agar sel inang dapat mereplikasi dan mengekspresikan gen baru tersebut. Nah, dengan cara inilah plasmid memungkinkan produksi protein tertentu dalam jumlah besar, seperti hormon insulin atau enzim yang bermanfaat dalam industri dan kedokteran. Oke, kita masuk ke soal keempat berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Apakah langkah setelah terbentuknya DNA rekombinan hingga akhirnya melakukan pemanenan produk? Bagian berikut adalah langkah setelah terbentuknya DNA rekombinan sampai pemanenan produk rekayasa genetika. Pertama, transformasi DNA rekombinan. Jadi DNA rekombinan dimasukkan ke dalam sel inang, entah itu bakteri, sel hewan, ataupun sel tumbuhan agar dapat diperbanyak. Kedua, adanya seleksi dan screening. Dilakukan seleksi untuk memastikan hanya sel yang mengandung DNA rekombinan yang bertahan dan berkembang. Kemudian screening ini dilakukan untuk memastikan ekspresi gen yang diinginkan.
Ketiga, lanjut ke perbanyakan klon organisme. Jadi sel yang mengandung DNA rekombinan dikloning atau diperbanyak secara massal melalui kultur sel. Nah, jika pada bakteri, dilakukanlah fermentasi dalam bioreaktor. Nah, jika pada tanaman, dilakukan kultur jaringan. Kemudian untuk ekspresi gen, sel yang telah berhasil menerima DNA rekombinan mulai menghasilkan protein atau senyawa sesuai gen yang disisipkan. Nah, kalian boleh tulis yang poin 4 ini, boleh juga tidak tulis. Kemudian untuk poin 5, pemanenan produk. Jika produk berupa protein, maka dilakukan isolasi dan pemurnian dari kultur. Adapun jika produk berupa organisme transgenik, maka hasilnya digunakan sesuai tujuan. Misalnya tanaman tahan hama atau bakteri pembersih limbah. Kemudian keenam, aplikasi produk rekayasa genetika. Jadi produk yang dihasilkan dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti medis, itu ada insulin, vaksin, di industri ada enzim bioplastik, dan pertanian ada tanaman transgenik. Nah, gen itulah pembahasan sekilas kita untuk uji jawaban biologi kelas 12 bab 4 pada sesi tugas aktivitas 4.13 pada halaman 209 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.